tidak nampak. Namanya makhluk gaib. Jadi kadang makhluk gaib itu bisa dirasakan tapi nggak bisa direkam. Nah, di sini coba yang tajam penglihatannya ini sekitar ini dilihat. Nah ini dilihat ada apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Para saudaraku dimanapun berada, alhamdulillah saya bisa buat video untuk konten kali ini. Sebelumnya selamat Hari Raya Idul Adha bagi saudara-saudaraku yang muslim. Sebelum melanjutkan video eksplorasi yang akan saya buat di konten ini, saya ingin memberi video pengantar sedikit ya. Ini terkait dengan adat. Kita itu sebagai manusia yang beragama, maka kita tentunya menjadikan agama sebagai pedoman di atas segala-galanya. Khususnya kita sebagai umat Islam. Artinya hukum agama di atas hukum-hukum yang lainnya. Karena agama inilah yang mempengaruhi, yang menentukan selamat tidaknya kita di dunia maupun di akhirat kelak. Walaupun di dalam kaidah Islam itu sendiri ada berbunyi al-adatu muhakkamatun. Kebiasaan atau adat itu adalah menjadi hukum. Artinya hukum yang disetujui oleh agama. Tapi sesuatunya itu al-adatu itu, kebiasaan atau adat itu sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri. Tidak mungkin ajaran Islam itu, hukum Islam itu menyetujui hukum-hukum yang lain, yakni dalam hal ini adalah hukum adat, hukum sosial, kalau itu berseberangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Seperti itu. Di dalam Al-Quran dijelaskan, sahabat-sahabatku, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat Al-Baqarah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alai bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna la ya'qiluna syai'aw wa la yahtadun. Itu dalam surat Al-Baqarah. Artinya ketika dikatakan kepada mereka, ikutilah yang diturunkan Allah, yakni Al-Quran, ajaran-ajaran Al-Quran, hukum-hukum Allah. Ma anzalallahu alaihi abaha. Mereka menjawab. Mereka menjawab, Qul bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Tidak, kami sudah mengikuti apa-apa yang kami temukan yang dilakukan oleh sesepuh-sepuh kami, nenek moyang kami. Awalau kana aba'uhum, apakah mereka tetap akan mengikuti apa yang nenek moyang mereka kerjakan, walaupun nenek moyang mereka la yaqiluna syai'a wa la yahtadun, tidak mengerti apa-apa tentang hal itu, tentang kebiasaan atau tentang apa ya, suatu perbuatan, kebiasaan atau adat ya. Wa la yahtadun, dan nenek moyang mereka itu tidak mendapatkan petunjuk, tidak diserai dengan petunjuk yang benar. Maksudnya seperti itu. Kemudian di surat Al-Maidah juga dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasuli qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'a wa la yahtadun. Tadi di Al-Baqarah la ya'qiluna syai'a. Kalau redaksi di Al-Maidah ini la ya'lamuna syai'a wa la yahtadun. Ketika dikatakan kepada mereka, yakni orang-orang musyrik ya, orang-orang kafir atau orang-orang musyrik atau orang-orang yang dol, yang tersesat, ketika dikatakan kepada mereka, ta'alau, mari kita kembali mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah, yakni diajarkan oleh Allah dan ila Rasul dan Rasulnya. Mereka menjawab, qalu bal, tidak, kami cukuplah bagi kami, hasbuna,
ma wajadna alaihi abana. Cukuplah bagi kami apa yang telah dikerjakan kebiasaan dari nenek moyang kami. Kebiasaan adat nenek moyang kami, maksudnya seperti itu. Awalau kana abahum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Apakah mereka tetap akan mengikuti nenek moyang mereka padahal nenek moyang mereka itu tidak mengerti apa-apa, tidak tahu apa-apa tentang hal itu? Kemudian mereka tidak mendapatkan petunjuk yang benar untuk melakukan hal itu, untuk melakukan adat awal kali, kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan. Termasuk kalau masa-masa dulu untuk orang-orang musyrik itu dia ini menyembah berhala ya, menyembah berhala. Seakan-akan berhala itu mereka berpandangan bahwa berhala itu iftaro apa mengira-ngira saja, membuat-buat saja gitu. Padahal tidak ada dasarnya dengan pengetahuan yang jelas, yang benar seperti itu. Jadi intinya dalam kata lain itu halu, mengikuti halusinasi belaka atau imajinasi yang salah bagi mereka, menurut mereka sendiri, yang dikira-kira seperti itu. Jadi tanpa pengetahuan yang benar atau petunjuk yang benar. Kemudian di dalam surat Luqman juga ayat 21 kalau tidak salah dijelaskan, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana syaitan yad'uhum ila 'adzabis sa'ir. Ini di surat Luqman ya. Ketika dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah. Maka mereka berkata, tidak. Kami sudah mengikuti apa-apa yang kami temukan di dalam kebiasaan yang telah dilakukan oleh nenek moyang kami. Apakah mereka akan tetap? Awalau kana aba'u, mereka akan tetap mengikuti apa yang ditemui pada nenek moyang, kebiasaan nenek moyang mereka. Awalau kana syaitanu, walaupun setan ya yad'uhum, mengajak mereka kepada adzabis sa'ir. Walaupun setan, apa yang dilakukan mereka, kebiasaan mereka itu adalah berasal dari setan. Yang dengan itu setan itu sebetulnya ingin menghancurkan atau mengajak mereka ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi ini soal adat. Artinya sejak zaman dulu ketika kita menanya tentang adat kepada kelompok masyarakat tertentu atau sosial, mereka sering mengatakan ini sudah kebiasaan nenek moyang kita, ini sudah kebiasaan sejak dulu. Jadi seakan-akan ketika kita menegur, kita berpandangan secara agama itu salah, mereka karena sudah diikuti oleh nenek moyang mereka, dilakukan, terbiasa dilakukan oleh nenek moyang mereka, mereka tetap harus melakukan. Bahkan ketika tidak melakukan itu, seakan-akan mudorot, berbahaya bagi mereka. Padahal kebiasaan, walaupun kebiasaan itu adalah tidak sesuai dengan ajaran agama. Jadi lebih percaya apa yang kebiasaan atau adat sosial yang telah dilakukan oleh sesepuh-sesepuh atau pendahulu-pendahulu yang sudah ada sejak dahulu. Ini kadang mereka itu ya seakan-akan menjadi kebenaran. Padahal belum tentu kebiasaan itu adalah benar dari sisi agama atau menjadikan mereka lebih baik. Bahkan itu tadi berasal dari setan. Yad'uhum awalau kana syaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir. Contohnya begini. Yang ada di video saya ini tentang adat itu. Contohnya misalnya seperti ini ya. Saya tidak menyebut adat tertentu. Mungkin saja seringkali terjadi termasuk di dalam video ini mungkin ya. Ketika ditanya tentang sebuah kebiasaan ritual tahunan atau apa di tempat tertentu atau di tempat kan ada ya. Di tempat-tempat tertentu dilakukan ya. Dilakukan kebiasaan ritual entah setiap apa, ketika itu adat itu tidak dilakukan, ritual adat itu tidak dilakukan, itu seakan-akan terancam bala musibah. Bala musibah seperti itu. Padahal itu seringkali justru yang dilakukan, kebiasaan yang dilakukan orang-orang terdahulu itu melanggar agama itu sendiri. Nah itulah karena memang berasal dari bisikan-bisikan setan tadi yang mengajak kepada kehancuran atau neraka tadi dalam ayat tadi. Makanya di dalam ayat yang lain itu dijelaskan wa ma yattabi'u aksaruhum. Surat apa ini lupa saya. Al-Maidah apa? Ya Al-Maidah, bukan Al-Maidah. Al-An'am apa ya? Lupa sih. Al-Maidah kayaknya. Wa ma yattabi'u aksaruhum illa dhanna wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a.
Dan kebanyakan mereka orang-orang musyrik, orang-orang dolim, ya, orang-orang yang melanggar agama itu, atau orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, atau yang musyrik. Wa ma aksaruhum, mereka itu, atau orang munafik ya. Wa ma aksaruhum, dan mereka itu kebanyakan. Wa ma yattabi'u aksaruhum illa dhanna. Wa ma yattabi'u aksaruhum illa dhanna, ya. Kebanyakan mereka itu mengikuti dhanna, prasangka belaka. Jadi prasangka artinya halusinasi, dugaan-dugaan saja. Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'an. Padahal sesungguhnya duga-dugaan itu tidak bermanfaat sekalipun kepada sedikit pun kepada kebenaran, tidak akan menambah sedikit pun untuk menjadi benar, tidak ada. Kalau sudah dolim, dugaan-dugaan yang salah ya tetap salah. Nah, makanya dugaan ini, atau bahasa mungkin populernya bahasa lain disebut halusinasi, halu, bahasanya halu ya. Itu padahal hanya bisikan-bisikan di pikirannya saja, buat-buat saja. Dan itu kebanyakan yulkis sam'ah, setan yang membisikkan. Karena memang salah satu karakter tugas setan itu yulkis sam'ah, membisikkan sesuatu yang salah seakan-akan indah, seakan-akan benar. Diyuzayyina. Makanya dalam ayat yang lain di salah satu tugas setan itu kan wala umanniyannahum. Dan setan itu berjanji akan menjadi salah satu cara mereka untuk merusak manusia, mengajak manusia kepada kebatilan, ke dalam neraka, yakni wala umanniyannahum, menjadikan mereka berangan-angan. Angan-angan ini kan berpikir yang tidak sebetulnya. Seakan-akan iya. Seakan-akan itu sebetulnya tidak ada dalam ajaran agama, tapi seakan-akan diada-adakan. Sebetulnya itu salah di dalam ajaran agama, tapi seakan-akan dibenarkan, seakan-akan benar dari agama, dari dalam agama, dari ajaran agama. Yang buruk seakan-akan benar. Itu kan berangan-angan, artinya berhalusinasi seperti itu. Jadi ini salah satu karakter setan untuk merusak manusia atau mengajak manusia kepada adzabis sa'ir tadi, ke dalam siksa neraka, ke dalam api neraka. Dhannah, dugaan-dugaan itu. Di ayat yang lain juga dijelaskan, Al-An'am itu, ayat 112 kalau nggak salah. Wa kadzalika, bismillahirrahmanirrahim, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Ini salah satu tugas setan. Dan sungguh begitu juga kami ya, dan begitu juga kami jadikan ya, likulli nabiyyin, setiap nabi itu ya, utusan nabi itu aduwan, musuh. Aduan sayatinah, musuh setan. Dari setan itu dari bangsa minal jinni wal insi, dari setan dari bangsa manusia dan jin dan manusia. Yuhi ba'dhum zukhruf ba'dhum ila ba'din zurufal qawli ghurura. Membisikkan di antara mereka itu, saling membisikkan, zukhrufa, keindahan. Zurufal qawli ghurura, kata-kata yang seakan-akan indah, seakan-akan benar tadi, padahal halu. Ghurura, untuk menipu manusia. Ya, saya pahami ini termasuk adat-adat yang di luar ajaran Islam dan itu diakui sebagai kebenaran atau kebijaksanaan. Kalau ditinggalkan seakan-akan akan mendatangkan malapetaka. Padahal itu adalah salah satu tipu daya setan untuk merusak umat sosial itu sendiri, umat manusia itu sendiri. Contohnya seperti ini. Ritual tiap tahun di satu tempat tertentu mungkin ya. Kayak mungkin di bidang apalah. Kan ada ya, adat ritual setiap saat tertentu untuk tahunan ya, untuk mencegah bencana atau hasil panen atau apa ya, untuk mencegah bencana di suatu tempat atau di suatu masa dilakukan, seperti misalnya ritual atau acara judi umpamanya, atau tarung ayam. Nanti budaya-budaya tertentu, contoh-contoh ya. Mohon maaf ya, apalah. Ya pokoknya yang tidak sesuai, intinya tidak sesuai dengan ajaran agama, gitu aja. Mohon maaf saya tidak nyebut contoh perilakunya, nanti ada adat-adat tertentu karena ini sangat krusial sekali tentang ini ya. Kalau sudah melekat itu sulit ya. Mohon maaf, saya tidak menyebut adat tadi ya. Tidak menyebut adat tadi. Intinya kebiasaan yang memang jelas-jelas melanggar ajaran agama. Contoh, judi. Ritual tertentu untuk menolak bala diadakan ritual perjudian. Ketika ditanya, ini di sini harus ada judi. Diadakan judi pada saat tertentu. Lah karena kenapa? Karena kalau tidak ada judi ini sudah dilakukan nenek moyang kami, adat di sini. Kalau tidak ada seperti ini,
nanti hasil panen pertanian kami itu rusak. Nah seperti ini, seakan-akan itu iya. Tidak mungkin lah nenek moyang kita itu kalau memang baik tidak akan pernah mungkin menyuruh, tidak akan pernah menyuruh perjudian. Karena perjudian ini secara agama sudah jelas-jelas dilarang. Ini qat'i sudah pasti dilarang. Makanya di dalam Al-Maidah ya juga disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzum min amali syayatin fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya innamal khamru, ya, mabuk-mabukan, minum mabuk ya, hamru wal maisiru, dan judi sudah jelas, wal maisir wal ansab. Al ansab itu berkorban untuk berhala. Kalau dalam bahasa lain zaman modern sekarang mungkin semacam tumbal ya, tumbal sesajen ya, sesajen. Wal azlam itu mengundi nasib dengan anak panah ya, seperti ramalan, kalau begini sukses, kalau begitu bagaimana, itu seperti itu ya. Rijsun adalah perbuatan keji, min amali syaiton, dan dari perbuatan setan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka jauhilah, justru jauhi. Bukan malah dibiasakan, jauhi, bukan malah dibuat selamatan, ritual selamatan untuk keselamatan, menolak bala, tapi jauhi. La'allakum tuflihun. Justru dengan menjauhi itu akan beruntung. Bukan malah melakukan yang beruntung, tapi malah menjauhi itu semua adalah akan beruntung. Innama yuridu syaitanu liyuqi'ah bainakumul adawata wal baghdha'a fil hamri wal maisiri wa yasuddukum an dzikrillahi wa anis salati fahal antum muntahun. Innama, sesungguhnya setan itu dengan khamr dan judi, dengan mabuk-mabukan dan judi, setan itu menginginkan kalian menimbulkan al-adawah, permusuhan. Justru menimbulkan permusuhan, wal baghdha, dan kebencian. Wa yasuddukum, dan mencegah kalian dari ingat kepada Allah dan dari salat. Fal antum muntahun, apakah kalian tidak berhenti, tidak akan berhenti dari itu? Justru Allah melarang itu. Makanya tidak mungkin ketika kita melihat sebuah ritual tahunan atau adat ritual yang di situ menyangkut yang di situ tuh dilakukan judi-judian atau hal-hal yang memang berseberangan dengan agama, lantas dilakukan dengan alasan ini sudah menjadi adat, yang dilakukan oleh nenek moyang yang menjadikan itu justru keselamatan, itu justru tidak mungkin. Jadi nenek moyang yang benar, yang berilmu, tidak mungkin menyuruh sesuatu yang memang itu dilarang oleh agama. Kecuali tadi nenek moyang la ya'lamuna syai'ah, nenek moyang yang dibisiki oleh setan sesuatu yang salah dibenar-benarkan, karena memang nenek moyang itu tidak tahu dan tidak mendapatkan petunjuk. Ya contohnya kebiasaan adat judi atau apalah yang melanggar, kayak yang aneh-aneh, mabuk-mabukan atau dan sebagainya. Ini jelas-jelas diterangkan di dalam agama. Jadi demikian sahabat-sahabatku. Intinya ketika ada adat yang itu dilakukan dengan maksud justru ingin menolak bala. Contoh saat ini pagebluk, malah buat patung di depan rumah atau bakar-bakar ritual yang aneh-aneh depan rumah. Ini ketika ditanya, ini sudah menjadi kebiasaan orang-orang dulu. Itu belum tentu lihat orang dulunya. Takut nenek moyang atau orang dulu yang justru adol, lebih sesat dari kita. Yang mendapatkan ide itu kan halusinasi tadi, bisikan-bisikan setan tadi. Dhannah yang berasal dari perkiraan atau halusinasi tadi. Jadi hati-hati melihat adat, hati-hati melihat kebiasaan nenek moyang. Karena kebiasaan atau adat itu tidak selamanya sesuai dengan ajaran agama. Bahkan itu adalah justru berbalik, merusak sosial itu sendiri, tapi seakan-akan bijaksana. Karena itu bagian dari setan. Li'umaniyannahum tazyinul zayyanul qaulah bil batil. Jadi membisikkan kata-kata, memperindah
dengan keburukan. Jadi keburukan itu seakan-akan indah, dibisikkan seakan-akan indah, seperti itu. Judi seakan-akan kalau tidak melakukan ritual judi seakan-akan ada bencana, seperti itu. Itulah fitnah setan. Jadi sekali lagi sahabat-sahabatku, ini selanjutnya nilai sendiri eksplorasi di tempat-tempat apa yang saya lakukan ya, eksplorasi mistik itu saya maksudkan sebagai edukasi. Mohon maaf saya tidak menyalahkan suatu tempat atau suatu adat, cuma saya pribadi ingin mengajak berpikir ulang tentang sebuah kebiasaan. Takut-takut kebiasaan itu justru merusak sosial kita sendiri. Jadi kita melihat-lihat ulang kebiasaan-kebiasaan itu. Takutnya justru itu menjadi cara setan untuk merusak kita sendiri. Dan mungkin kalau judi itu ingin menimbulkan keselamatan, walaupun itu dari nenek moyang, karena ajaran sudah jelas-jelas melarang. Karena dengan judi atau mabuk-mabukan itu justru akan menimbulkan, setan ingin menimbulkan permusuhan dan kebencian. Demikian sahabat-sahabatku, semoga ini bermanfaat. Sekali lagi, saya tidak menyalahkan sebuah adat, tidak menyalahkan sebuah kebiasaan di tempat atau di waktu-waktu tertentu. Saya hanya ingin mengajak memikir ulang kebiasaan-kebiasaan. Takut itu justru merusak sosial kita sendiri. Salah kurangnya mohon tegur sabanya. Demikian, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat-sahabatku, kita ini memasuki jalan curah ini ya. Iya Jong, jalan curah apa ini? Untuk memasuki jalan lintas selatan daerah pinggir Lumajang pinggir selatan ya. Tempeh, Kidul, Pandanwangi. Pandanwangi ini pesisir, ini mau masuk ke jalan lintas selatan. Kita mau eksplor ke lihat suasana di tempat yang katanya angker. Apa namanya pesisir yuk? Tadi itu apa namanya? Pesanggrahan. Kan katanya kerajaan-kerajaan dulu, zaman dulu tak kerajaan apa di tempat lewatnya pesisir selatan ini ke arah Jember atau Banyuwangi di daerah bagian timur ya. Oh ini angker ya. Di sini tempatnya ini curah ya. Nah ini harus pakai jeep ke sini. Kalau nggak jeep munyer ya. Wah ini jalannya. Wah itu ya. Nah tidak ada kendaraan yang lewat sini kalau malam. Soalnya satu banyak curanmor ya Jok. Ya. Curanmor sepi menakutkan. Ini kanan kiri bambu. Seru ini guys. Saya ada di Lumajang sekarang guys, eksplor ke tempat angker guys, pesisir selatan. Tempat-tempat yang katanya memiliki keangkeran, nilai mistik yang tinggi. Katanya tidak ada orang yang kuat kalau bertapa di sana. Lagian kok bertapa ya. Biasanya katanya kalau ahli-ahli spiritual pergi ke Sanggeran itu cari pusaka guys. Karena dulu memang namanya pesanggerahan ya, dulu konon entah benar salahnya ya, tidak eksplor lagi. Konon tempatnya para pihak-pihak kerajaan atau apa, prajurit-prajurit lewat ya, atau para pembawa alas atau orang-orang dulu lah lewat sana pesisir selatan. Jadi seru guys. Wah, ada yang penambangan. Kita mungkin ntar lagi lihat penampakan, mungkin kalau bisa direkam guys. Kok bisa direkam gitu ya, di daerah ya. Jadi goib itu nggak bisa direkam guys, makanya ini kita buktikan ntar di tempat angker malam hari. Jalannya aja kayak gini guys, nggak ada kehidupan di sini kalau malam guys, kecuali hewan-hewan. Wow. Wow. Kalau mobil bukan jeep ya agak-agak kesiksa lewat sini. Ini kalau mobil jeep enak, tinggi, mobil tinggi. Nah itu guys. Nah itu jalan lintas selatan guys. Ini terusannya Malang Selatan. Jalibar, bukan Jalibar. JLS. Nah nyampe guys. Mana ya? Miri ya? Iya, mana? Mana? Nah ini guys. Hari ya. Nah ini langsung di sini. Oke.
sahabat kita masuk ke dalam. Awalnya lain tuh. Coba mau senter kakek Zaman nanti iya ya. Gua ondenya. Oh, Iya ya. mana ya belum jelas ya? Ini jelas. Oh jelas tekuk kakek ya. Iya, nyamanan tekuk kakek. Jelas. Oh, kayunya besar ya? Iya. Jadi yang namanya makhluk gaib itu sulit sekali untuk ditampakkan sahabat. Karena namanya gaib. Ini tempat apa ya? Gak ngerti ya. Nah. Jadi ini sering orang nyepi di sini memburu pusaka ya. Pusaka terus hantu-hantu. Kelihatan ini. Kelihatan. Iya. Bentar ya. Itu di bawah apa ya? Jalan ya? Iya. Oh, itu jalan ya? Ke pantai ya? Ini kalau jin yang namanya jin memang ada di tempat-tempat itu ada jin, cuma kan tidak ganggu. Ini memang tempat jin, tapi mereka tidak ganggu dan tidak bisa direkam. Ya. Jadi makhluk halus gaib itu tidak bisa rekam. Mungkin bisa dengan cara-cara tertentu dan sulit gitu. Dari para wali mungkin ya. Dan itu sulit sekali ya. Yang ada itu kebanyakan editan atau settingan. Tapi kalau barang-barang aneh, kalau dibolehkan kayak barang-barang antik bisa ada, memang bisa ada. Cuma kalau ada dan dikasihkan, jadi nggak sembarang tiba-tiba orang mengambil pusaka atau benda bertuah atau benda mistik di alam gitu. Kita lihat-lihat dulu. Ya mungkin sahabat ada yang tajam penglihatannya dari HP, silahkan di triwang-triwing. Nah. Ini nggak bisa nampak. Jadi di sini ini nggak bisa nampak. Di sini ada sesuatu. Tapi para netizen nggak nampak di sini. Nggak nampak. Namanya makhluk gaib. Jadi kadang makhluk gaib itu bisa dirasakan tapi nggak bisa direkam. Nah, di sini coba yang tajam penglihatannya ini sekitar ini dilihat. Nah ini. Ini dilihat ada apa? Saya center di sini ada apa? Ini perasaan. Jadi kalau di kamera nggak bisa, nggak nampak. Nggak nampak. Yo. Wah, ini dalam isinya apa ya? Oh. Jeruk kuncinya nggak ada sebenarnya.
Apa ada jeruk kuncinya ya? Ada. Ini mungkin alat-alat tabu itu ya? Iya mungkin. Karena di sini kalau ada budaya tertentu, kapan hari apa itu waktu-waktu apa, di sini adakan selamatan. Karena ini termasuk apa? Pesanggrahan itu di sini ya? Iya. Jadi ini namanya pesanggrahan. Dulu tempatnya orang-orang istirahat, mungkin orang-orang kuno dulu atau bertapa di sini. Jadi kita melihat kondisinya, ya mungkin ada makhluk-makhluk yang menjelekkan. Makhluk bukan manusia, kalau makhluk manusia saya. Yang nggak bisa muncul. Ya. Bentar ya. Ini ada ularnya besar sahabat, tapi ular goib. Ini kalau orang tertentu ingin ditakut-takuti, ini nampak ular di sini. Ularnya hitam besar, kayak belang tapi besar. Jadi dia panjang. Ya perasaan saya sih, insya Allah seperti itu. Di sini ada jin yang berupa ular. Ini kalau ada orang lewat di sini bisa-bisa ada ular, nampakkan ular di sini. Terutama orang-orang yang mau berlaku jahat seperti tirakat, mau niat apa pusaka. Sebetulnya di sini nggak ada pusaka. Di sini nggak ada pusaka. Terus cuma benda-benda yang disimpan di situ itu benda-benda kuno kayak itu. Itu benda-benda kuno di sana. Nah di situ. Benda-benda kayak gamelan. Dan itu memang kuno di sana. Sini sekedar tempat jin yang karena memang apalagi dirawat seperti ini. Terus dulu memang ini tempat pesanggrahan, jadi dulu sudah ini sederhana dulu kayaknya ini diperbagus. Nah ini ada yang kuno itu mana aja? Ini dalam kuno. Oh ditaruh di dalam ya? Ada pentungan itu loh, pentungan itu. Oh, Ditaruh di dalam kayaknya. Dulu di sini ada pentungan apa ya? Semacam tabuhan itu dari kayu yang kuno sekali, ditaruh di sana. Nah, ditaruh di dalam situ.
Mungkin dulu tempatnya istirahatnya, apa pesanggerannya, apa ya, pasukan kerajaan yang dari arah barat ke timur mungkin di sini. Bisa jadi seperti itu. Jadi ini ada aura-aura seperti itu, aura-aura magic ya, karena memang dirawat seperti ini. Jadi jin itu malah suka bagi orang-orang salah ngerawat, yang dipuja-puja. Ini ada ular di sini, Om. Ada ular besar gitu. Patah tuh. Gak bisa, kalau nggak mau nampakan nggak bisa dia. Itu, nggak bisa dia. Ini banyak jinnya di sini nih, banyak jinnya. Makanya orang kalau aneh-aneh mau tarik apa di sini nih, pasti diganggu. Kalau jinnya nih ya di sini. Tapi dia nggak membahayakan, nggak ada jin itu yang membahayakan. Jadi memang kata Allah. Ini apa, Pak? Ini coba lihat-lihat. Dan di warung itu, Pak? Di warung itu, Pak? Di warung itu. Oh, bukan sekarang, Mas. Ini ada yang juru kunci kita. Ada. Bisa dibuka ini. Oh, bisa. Ini kan bentar lagi ada rasa. Setiap tahun ada rasa. Bener alatnya gitu. Ada apa? Alat-alat gamelan. Masalah apa? Kita buat dulu. Kayaknya ada. Iya. Di sini ada ularnya besar sih. Mana? Ini. Tapi kok ini? Kalau di piring ini ada apa? Ada ya ular. Kulit kan itu. Iya. Pernah juga, maaf ya. Iya. Ada orang sekitar juga. Ya. Di sini. Yang diambil itu ada yang diambil kayak mustika. Oh, mustika. Masuk di YouTube. Masuk. Oh. Orang mana, Mas? Masalah orang mana saya kurang tahu. Ya. Mustika apa yang diambil? Kayak keris itu, Mas. Tapi kecil. Oh, enggak, Mas, bukan itu, Mas. Itu bukan itu trik dia. Jadi di sini nggak ada semacam, cuma di sini tempatnya jin karena memang dirawat. Dan ini pesanggeran orang-orang dulu. Kalau kerajaan pergi ke arah timur itu dia istirahat di sini. Terus kan nginep gitu ya. Itu kelihatannya seperti itu. Terus karena orang dulu kan kalau nginep itu kan mesti pikir, ya, tirakat. Akhirnya suasana sini kena doanya. Doanya. Terus di sini ya. Ini kalau orang mau aneh-aneh di sini. Iya, terutama ular ini. Di sini kan jalan kita kan jalan ini. Iya, banyak mobil mundur gitu. Boleh. Kadang kalau tidak klakson dari arah bawah ini kan, ya. Itu tandanya kan kalau tidak klakson tidak amin katanya. Oh gitu ya. Iya. Meskipun mobilnya baru, pasti yang boleh. Iya, saya juga terkenal angker deh. Memang angker sini. Ini angker karena alami jin aslinya. Cuma sebetulnya nggak ada. Kalau orang yang narik kayak keris itu sudah sebelumnya ditarik. Jadi di sini nggak ada seperti itu dulu. Juga paling orang nggak meninggalkan keris di sini, Pak. Kali mungkin barang alam yang memang dimiliki dunia jin kayak mustika apa terus. Tapi alam, Mas, alam. Nggak buatan kayak aki nggak ada. Kalau semuanya orang pas nemu akik ada bannya, jadi bukan itu sudah buatan itu. Berarti di sini nggak ada jiman-jiman? Nggak ada. Kakek saya ini kan orang tertua dari sini. Mustika itu. Kakek saya ini pernah cerita, kalau di belakang warung saya itu terkadang ada ular besar. Yaitu ini. Kalau pengen ketemu, kata kakek saya, hari Jumat. Tidak usah malam-malam katanya, siang sudah. Di belakang warung kamu? Iya. Di belakang warung kamu apa? Kayak gini juga? Bukan bambu, Mas. Bambu. Ya itu, Mas, di sini, Mas. Ini tempatnya ularnya di sini. Saya tadi tahu. Sarangnya gitu, Mas. Maksudnya sarangnya. Iya. Jadi ularnya itu hitam besar, kayak ular belem gitu. Ular belem itu tapi besar gitu. Nah, Mas ini Madura ya? Madura, saya tempe laut sih. Oh, saya juga Madura. Saya orang tempe laut. Tong ini tiap hari ke pantai. Oh. Tapi tinggal di Malang saya. Ya di Malang. Tinggal di Malang. Jadi kalau orang narik-narik itu kebanyakan itu ngisi konten.
Jadi sebelumnya sudah ditaruh. Makanya dia banyak sebutin nggak apa-apa. Itu ngisi konten dan sebelumnya itu sorenya atau apa ada tim yang naruh. Ciri-cirinya kalau ini sambil edukasi ke netizen. Ciri-cirinya mesti orang dapat itu mesti kuning kecil bersih gitu. Lah kok di alam nancap jeno kok bersih tidak karatan ya Pak. Kan terus akik kan semacam akik gitu loh. Lihat aja loh akiknya itu kayak memang bentukan gitu loh. Kecuali bunder kayak jelek apa batu itu baru alam. Kalau berupa akik bagus ini bentukan. Masa dunia jin bentuk kayak gitu. Kalau di jembatan itu Mas. Oh itu banyak ampun koring itu. Apa itu Mas? Ya, koring itu jin-jin orang mati. Minyak juga kok. Ya penasaran orang-orang mati penasaran. Antar lagi ke itu ya. Hah? Banyak di situ. Banyak. Sampai mau dimasukkan chip. Boh. Buat apa Mas? Buat mediator. Bohong. Iya. Kan ada mediator dimasukkan ke orang. Sebenarnya itu nyata ya Mas ya? 95% hoax. Berarti 5% nyata. Jadi umumnya sekarang ahli supranatural 100, paling yang bisa 1. Memang bukan karena keahliannya spiritualnya, karena alamnya jin tidak gampang seperti itu. Kecuali wali pun nggak ada ceritanya main saya. itu kayak gampangnya gitu. Nah itu timnya dia yang sudah kayak jaranan gitu Mas, sudah bawah sadarnya kayak gitu Mas, emosionalnya kayak itu dibuat sih. Coba kalau ingin tahu, sampean waktu orang jadi kayak gitu, sholat biro ada korek, ini kan dengan korek itu dia lari dia, orangnya masih sadar itu, atau ujung kaki ontala, mesti buru. Tapi yang nyata gitu Mas. Iya itu semuanya permainan, kayak jaranan itu. Iya. Jaranan itu kan kebanyakan. Tapi dia semangat sungguhan karena sudah biasa bawah sadar namanya abriaksi. Jadi itu ilmu gendam, hipnoterapi. Pokoknya nggak sampai kayak gini tak gendam, tak jadikan kayak itu bisa. Tapi bukan jin yang masuk ke dia. Dia saja yang terhipnotis. Hipnotis ya maksudnya hipnotis. Tapi kan jinnya gitu. Jadi kayak ini umumnya tak gendam ya. Dia kan sudah tak gendam. Saya tuh gambaran masuk genderuwo. Ya dia terekam genderuwo di sininya kayak genderuwo. Padahal di sekitarnya nggak masuk. Cuma terhipnotis doang. Iya, jadi kayak gini, cincin kayak gini nggak bisa, nggak gampang masuk. Kalau orang kesurupan, Orang kesurupan itu kalau di alam baru kalau sendirian. Kadang tapi dia juga karena mungkin stres sama apa, sulit kesurupan itu. Jadi 95%. Kalau jaranan itu kayak reokan itu kesurupan biasanya ciri-cirinya matanya ke atas, lain semuanya, suaranya lain, gayanya lain. Dia walaupun kena api dia nggak apa-apa, tapi kalau kena api ini wah itu bohong gitu. biasanya matanya ke atas, Yang hitam itu. iya ke atas. Jadi dia bukan orangnya. Tapi kalau makan yang hewan-hewan itu mentah itu Gaya itu dia benar kesurupan itu abraksi itu banyak, kecuali ekstrim banget kayak makan apa ya. Kayak makan satu contoh ular hidup kan kadang Iya, makan. itu kebanyakan abraksi. Mas, semangat dirinya. Nah semangat dirinya bukan sadar Mas, tapi bawah sadar. Tapi tak sadar, bukan tak sadar, tapi sadar cuma di bawah sadar. Jadi dia diperintah apapun dia semangat. Coba suruh makan pisau yang tajam waktu itu, begini kan ya tetap aja dia takut. Tapi kalau cuma daging apa, orang bawah sadar itu dia sudah apa ya, setengah lemas nekat. Jadi jijik tidak ada, bau nggak ada, apa tidak ada, cuma makan aja. Tapi kalau yang ekstrim akan sadar kan, kayak disulut api. Mas, ini kuburan apa bukan? Bukan. Ini alat-alat. Kata juru kuncinya bukan kuburan. Iya, Tapi bukan. bentuknya itu kayak kuburan. Kalau cuma kayak orang-orang biasa ya kuburan. Ini pesanggrahan. Enggak. Jadi dulu yang lewat sini ada yang diem di situ. Pada ini Iya, tirakat. Orang-orang dulu itu pelajar kan, orangnya apa niatnya kuat. Jadi kalau bukan juru kuncinya enggak bukan. Katakan kayak saya ya. Ada kalau ngaring itu waktu dulu kan jadi gitu deh, Iya kan.
ada 2 ekor burung dara katanya masuk ke dalam. Jangan main di sini. Iya, itu penjaga. Jadi di situ ada semacam peninggalan kuno mas. Ada anunya juga, ada pentungannya juga di dalam. Iya. Kalau saya kan selama tadi. Kemudian anu mungkin tebel juga. Dan rajin perasaan tadi. Kita akan. Berarti ini hampir. Gak ada satu bulan gitu. Oh, acaranya apa mas? Selamatan yasinan gitu. Kayak tahlil. Apa permintaan tayub gitu. Permintaan Iya, oh malah tayub ya? Iya, kayak tayub, kayak sapi kerap gitu kan. Lu masih ada tayub? Judi harus ada di sini kan. Meskipun sebentar harus ada. Lawang sudah adat katanya. Permintaannya yang di sini katanya. Kalau nggak diselamatkan, padi-padi yang di bawah itu nggak habis, Rusak ya? nggak panen. Tapi sungguhan mas? Iya, sungguhan. Sejak dulu sudah ya? Sejak dulu. Jangan. Udah kelihatan? Ada. Sudah dapat.